Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang harus kita utamakan untuk kita syukuri, harus kita jaga dengan ilmu yang didapatkan di dalam majelis ilmu, dan termasuk salah satu bentuk untuk meneguhkan kembali semangat kita menjadi seorang hamba adalah mengenal apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan atau janjikan. Dalam Quran surat At-Duha yang tadi saya bacakan, di situ disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ketika panjenengan memiliki masalah, maka yang harus panjenengan bayangkan adalah akhir dari cerita itu adalah kebaikan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirnya itu insya Allah kalau untuk seorang mukmin itu akan lebih baik daripada permulaannya. Kemudian ketika di akhirnya itu kok masih kurang menyenangkan, punya masalah, terus pikir lah sesuk lak rampung, lek sesuk yo ulang karep lak rampung, kok yo ora rampung-rampung, bahkan nanti hidup mau selesai masalah itu gak pergi-pergi. Maka ayat berikutnya wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nah itu, maka benar-benar nanti ketika memang harus seorang muslim itu punya cerita, punya masalah yang gak selesai-selesai sampai akhirnya dia harus menghadap Allah, maka setelah meninggalkan dunia ini Allah sudah menyiapkan buat seorang yang beriman dengan syarat iman yang benar di atas ketauhidan. Walau saufa yu'tika rabbuka fatardo. Maka Rabbu Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan sesuatu yang akan diberikan dan kalian semua ridho. Nah tentunya itu menjalani ini kayak ini konten. Nah, mungkin kita masih mikir kok itu video, kalau ini motor, kayak motor, kok ini motor itu betul motor ya. Jadi sawah, kok kayak rumah, kalau sawah sih mau ke rumah dunia. Lalu anak 10, betul ngomong loro, atau dari ngomong loro kayak 5, pokoknya men. Nah, kadang Allah memberikan buat kita itu kadang gak sesuai buat kita. Tapi walaupun begitu sebenarnya itu yang terbaik dari Allah. Tapi namanya manusia, kadang itu kurang terima. Makanya innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu tercipta penuh keluh kesah. Idza masahu syarrun jazua. Kalau kemudian mendapatkan hal yang jelek, dia itu muni-muni tak terima. Wa idza masahu khairu manu'an. Kalau dapat yang enak-enak, yang baik, lali kalau itu datang dari Allah. Bahkan mengingkari, mengucap alhamdulillah kadang angel. Oh, saya ini lokman, ayo aku kok ini, aku ora. Dari ngomong alhamdulillah ya. Illal musalli, kecuali orang-orang yang sholat. Ibu untuk wong sing ra sholat iki ngono kuwi. Enek masalah muni, orang enek masalah lali, tapi nek orang sholat insya Allah ada. Makanya berbeda dengan Allah. Masalah ketika datang, problematika ketika datang, sedangkan untuk menyemangati ben boten stres. Mulai dari wau dalu di info dengan mahasiswi bunuh diri dan Solo. Nah ini kata mau stres. Itu ben ayam mati dengan panggil-panggil kok. Walau akhiratu khairul laka minal ula. Saiki masalah teko sesuk insya Allah rampung. Dan sesuk ora rampung, minggu ngarep insya Allah rampung. Minggu depan enggak selesai, bulan depan insya Allah selesai. Oh mungkin tahun depan selesai, mungkin 5 tahun lagi selesai. Kok sampai akhirnya kita hidup kita mau selesai itu tidak selesai?
walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya sudah, berarti memang saya harus menjalani masalah itu sampai saya meninggal. Nanti ketika sudah meninggal di atas keimanan, ketakwaan, kesabaran, kesyukuran, maka jenengan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pasti jenengan diberi, yaitu surga. Makanya pentingnya membahas tentang surga agar jenengan itu paham jadi apa to sing etan apa. Nah, kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas makanannya, sudah membahas minumannya. Nah, sekarang kita bahas lanturnya seperti apa. Sing nulungke sapa? Napa cukup dhewe napa sing nulungke. Kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak hanya menggambarkan jenis makanan dan minumnya, tapi Allah menggambarkan atau menjelaskan tentang keindahan cara penyajiannya, wadahnya, dan orang-orang yang mengantarkannya, yang lantur, yang semua ini menunjukkan kemuliaan dan kenikmatan abadi. Artinya dengan wah pengen galau susu ning kali-kali apa juga tak lakir ning kali. Nah, kita lihat. Yang pertama berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, wadah minuman penghuni surga itu mboten enten sing saking plastiknya tadi mboten enten. Semuanya dari emas dan perak. Disebutkan dalam Quran surat Zukhruf ayat 71, yutafu alaihim bi sihafin min dhahabin wa anwa. Diedarkan kepada mereka penghuni surga piring-piring dari emas dan gelas-gelas piala ini enten bumbunya terus. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ditafsirkan oleh Imam At-Tabari. Beliau mengatakan yutafu alaihim bi awalin min dhahabin wa fiddah fi a'dhami ma yakunu minan zinah wal baha. Maka pelayan-pelayan surga itu berkeliling membawa bejana dari emas dan perak dalam bentuk yang paling indah dan mewah. Terus talinya dengan gada masan udah 10 gram cilik kayaknya wis bangga. Tahunnya beda itu harga emas sudah naik menjadi 2,73 juta per gram. Mas meh tembus 3 juta. Enak tuku Mas Danan. Barangkali itu tembus 5 juta. Sudah jadi 2,7 itu sakral. Sakral itu sak gede nopo iki, sak gede upil ya, upil sing gede. Dan sak mangkil itu boten nopo istilahnya, boten kacil dalam artian gelas piring itu emas kabeh. Nah terus saat ini emas cuwilik wonten kita menganggap wah elok ya, larang ya, tuku ra sanggup ya, tapi sok bene gelas piring emas semua. Ya. Aku nek ceblok rusak isori ora boten banget. Boten. Kemudian qala Imam Qurtubi berkata tadi Imam Tabari li'idhari sarfil ma'kul wal mashru. Kenapa wadahnya dikasih wadah-wadah yang baik? Ini menunjukkan bahwasanya jamuan yang diberikan kepada jenengan, makanan dan minumannya itu istimewa. Dan ngomong itu nek tentunya ngomong niku enten ikung apa sing rada larang, ikung kalkun gede. Terus ada itu lagi apa mengalir godong gedang kita kok iya, makanya itu wadah yang istimewa. Termasuk hotel-hotel itu kan ada yang paling betul kan panci stainless gitu kan, padahal jane makanannya kita goreng gitu kan. Nah, wa innal ina'i yadullu ala qadril mut'im, karena wadahnya itu akan menunjukkan pada keagungan yang memberi nikmat, yaitu Allah. Makanya ketika tamu negara datang ke istananya Raja Inggris, niku jamuannya itu mejone gede banget, terus alat-alat makannya itu spesial, terus cara makannya itu ada istilahnya table manner, cara duduknya, cara naruh piringnya, garpunya, terus mungkin selama ini pun kalau nek nonton itu paling bingung.
Terus ketika dikai kain itu orang muda digelar kayak begini. Padahal kadang kayak disor itu enak sih kayak disor ternyata kayak libur paling angel. Makanya Pak PP dan Pak Allah Subhanahu Wa Taala paling enak malah di rumah aneh-aneh. Nah, kemudian dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, "Aniyatul jannati ad-dhahab wal fiddah wa majaninuha al-lu'lu." Wadah-wadah makanan dan minuman di surga itu terbuat dari emas dan perak dan sisinya berhias mutiara. Jadi pami ini dihasil emas dan perak, kemudian mutiara ini. Nah, kalau kita belas desa mampu otak saya, tapi nanti pasti lebih baik. Enggak mungkin kayak yang saya cerita ini. Maknanya wadah minuman surga menunjukkan kemuliaan dan kebersihan sempurna, tidak pernah kotor, tidak pernah berkarat dan bercahaya. Terus tinggal di wadah yang wapi, pasti tunjukin insya Allah minuman yang paling enak. Lihat pilihnya sudah bagus, insya Allah pasti makan ini makanan paling enak. Kemudian yang kedua, gelas dan pialanya bercahaya. Jadi saking emasnya dan peraknya itu yang terbaik sampai silau. 25 karat. Nah, disebutkan pada Quran surat As-Saffat ayat 45-46, yutofu alaihim bika'sin min ma'in, diedarkan kepada mereka gelas-gelas yang berisi minuman dari mata air. Nah, ini dikatakan dari mata air tapi disegel kan boten lebu ketannya. Ini sudah di gelas. Ini dipotong ini boten ditutup. Ini serta di jalan. Ternyata yang di surga langsung dari mata air tapi sudah di gelas. Ongel buka ini segel. Baik ladatil syaribin yang airnya putih jernih murni dan lezat bagi yang meminumnya. Makanya iklannya merek ini air yang ada rasanya. Itu dunia pun yang penting toko bagi putih yang terkrosoni. Tapi kalau mungkin di sini saya katakan ladatil syaribin memang enak lezat buat yang meminumnya. Dikatakan oleh Imam Qatadah dalam tafsir At-Tabari, dia tarusun sofiyatun baydun ka'annaha ad-durru an-naqiyyu. Gelas-gelas itu jernih putih seperti mutiara yang murni. Jadi mungkin gelasnya perak atau emas terus dihiasi mutiara yang kathah. Jadi seolah-olah gelasnya juga dari mutiara. Kemudian yang laten disebutkan pada Quran surat Al-Waqiah ayat 17-18 tentang orang-orang yang laten. Bahwasanya wayaquf alaihim bildanun mukhalladun, dan berkeliling di sekitar mereka para penghuni surga yaitu pelayan-pelayan yang berupa bildanun mukhalladun. Bildan itu sama dari waladun, itu cah cilik-cilik. Mukhalladun yang mana mereka itu kekal awet cilik, awet enom, boten gede-gede. Nah, cocok ini karena enom boten ini. Jadi orang dunia itu pilihannya enak tentang surga sebagai penghuni surga atau di neraka sebagai penghuni neraka. Adapun sisanya itu Allah ciptakan khusus untuk melatih, termasuk bidadari itu buatan orang dari dunia terus enggak tersurga dari bidadari buatan. Orang di dunia, wanita-wanita dunia yang masuk surga nanti menjadi penghuni surga dari kalangan wanita yang harus dilatih untuk nanti. Wildan muhalladun, kemudian ayat berikutnya biaqwa wa abarika wa ka'sim min ma'in, dan membawa piala gelas tadi yang kayak piala, kemudian teko-tekonya, dan kemudian wa ka'sim min ma'in, dan gelas-gelas yang berisi minuman dari mata air murni, bukan saya khawatir keracunan, bukan khawatir diare. Qala Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini tadi, humul khatamul ladzi na'adahum Allahu li ahli jannah. Betul muhalatun itu
pelayan-pelayan yang diciptakan khusus untuk ahli surga. Wala yahrumuna wala yamutuna. Mereka tidak pernah menua dan tidak pernah mati. Jadi ada asisten atau pegawai tentunya orang lebu yo bocahe kalau ini kecelakaan sedo aku nanti kabari dengan tentunya. Tapi kok boten enten leh kabar lelahi boten enten. Jadi laden dengan tukang laden dengan itu akan hidup terus dan tidak akan tua-tua. Termasuk dengan yang diladeni 33 sampai 35 tahun usianya. Bapak Ibu rahmatullah Allah, qala Mujahid, Imam Mujahid berkata dalam tafsir Tabari, wildan muhalladun ay daimuna ala sifatil wildan la yakburun. Disebut wildan muhalladun karena mereka itu terus dalam bentuk muda dan tak pernah tambah tua, tak pernah bertambah tua. Dan mereka berputar di sekeliling para penghuni surga, membawa gelas-gelas emas, gelas-gelas piala, dan bejana-bejana minuman yang suci, dan dengan penuh senyum dan ramah selama-lamanya. Terus dari saat ini kita sudah pegawai, kadang di rumah ada masalah, dari makan itu kalau merengut, kalau soal rame nak dilati, nah ini kok betul wabah sumai. Kemudian cara penyajiannya disebutkan pada Quran surat Al-Insan ayat 5, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha kafura. Mereka diberi minum di sana segelas minuman yang campurannya adalah kafur. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di, yusqawna al-musyrabuna tayyib bi yadil malaikah takriman lahu. Mereka diberi minuman yang lezat oleh tangan-tangan malaikat sebagai bentuk penghormatan. Sing nyamping dan mukhalatun dan sing miliknya malaikat-malaikat. Ini menurut Imam As-Sa'di. Kemudian pada Quran surat As-Saffat ayat 47, minumannya tidak akan membuat peminumnya mabuk atau sakit kepala, pusing, betul. Sebutkan la fiha qawlun wa lahum anha yunzafun. Tidak ada padanya pada khamar di surga itu hal yang menyebabkan mabuk, dan mereka tidak akan kehilangan akal karenanya. Terus dengan tentunya misal untuk susu pokoknya kakek diari mereka buatan. Tentunya umpami ketemu dengan madu palsu pas asli yang udah mobilnya kakean itu buatan saya. Misalnya ini tak botol madu asli, terus dengan kelasnya sekali muncul itu buatan saya. So malah watuk, so malah diabetes sakit, nomornya palsu. Dan mereka buatan. Sebagai rugi ketika Homer itu kalau orang ini enggak kuat, itu kadang sak gelas nomor gelas pun munting gitu. Tapi kalau sebanyak apapun diminum, maka tidak akan memabukkan dan tidak akan membuat hilang akal. Kamu membuat ternyata mengingat mulai mas kok sempoyongan mas dan ngopo ternyata. La tughayyibu al-kul ka khamrid dunia, kata Ibnu Abbas dalam tafsir Tabari. Khamr surga tidak akan menghilangkan akal sebagaimana khamr di dunia. Dan kemudian yang keenam, aroma, bau, warna, dan rasa yang dimiliki oleh minuman di surga itu sempurna. Quran surat Saffat ayat 46, baydha'a ladzatil lisyaribin, warnanya putih, lezat bagi yang meminumnya. Dikatakan oleh Imam Qatadah, la say'a atyabu min masrubil jannah. Tidak ada minuman yang lebih lezat daripada minuman surga. La yusibul badana wa dharrah, ia tidak menimbulkan mudarat sedikit pun. Jadi wis enak dihati. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, yang pertama wadahnya terbuat dari emas, perak, dan mutiara yang menghiasi, dan ini menunjukkan kemuliaan jamuan, kemuliaan makanannya, dan kemuliaan yang dijamu, serta menunjukkan kemuliaan yang menjamu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelayannya itu adalah wildan mukhalatun, anak-anak muda yang abadi,
yang ramah, yang ganteng-ganteng, dan dia selalu membawa gelas dan bejana-bejana makanan itu. Terus dengan rasanya itu langsung tinggi. Nah, kemudian disajikan langsung oleh para malaikat dengan penuh kehormatan dan penuh kelembutan, dan sifat minumannya tidak memabukkan, tidak menimbulkan kotoran, tidak berbau, tapi aromanya harum, lezat dan tanpa batas. Saoke-oke angsan. Kemudian secara spiritual semua ini melambangkan kebersihan jiwa dari orang-orang yang sudah masuk surga, sehingga mereka mendapatkan kenikmatan abadi. Wabil khusus dari tema yang kita bahas, yaitu tentang makanan dan minuman sak wadah-wadahnya, dan ini merupakan bentuk penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang taat kepadanya. Penutupnya, berbeda dengan Allah, para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir atau Ghazali, Qatadah dan Mujahid menjelaskan bahwa seluruh detail makanan dan minuman surga, baik jenisnya, wadahnya, cara penyajiannya, pelayannya, semua itu menunjukkan kemuliaan orang-orang yang masuk surga karena proses di dunia perjuangannya, sehingga dia mendapat kedudukan yang mulia dan kemudian mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Nah, semua itu adalah karunia yang tidak pernah terlihat oleh mata sekarang, tidak pernah ada telinga yang pernah mendengarnya, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fil jannah, di surga nanti, mala ainun ro'at, tidak ada mata hari ini yang pernah melihatnya, wala udhun sami'at, dan tidak ada telinga yang pernah mendengarnya, wala khotoro ala qalbi basar, dan tidak pernah ada lintasan hati manusia yang pernah memikirkannya. Sehingga apa yang dijelaskan di dalam materi-materi sebelumnya itu adalah penjelasan yang terbatas pada indera kita di dunia. Dan tidak ngomong enak sepiro, enak indah, ada yang tahu. Tidak ngomong indah seperti apa indahnya, tidak ada yang pernah lihat. Makanya Bapak-Ibu dan Allah, dengan penjelasan sampai pagi hari ini, harapannya bisa meningkatkan iman dan takwa kita semua, bahwasanya kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas lillahi ta'ala. Wabillahi perkataan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa